Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Banyak yang berpikir kalau harta karun zaman dulu tuh cuma terkubur di bawah tanah doang ya guys. Padahal aslinya banyak hal gokil yang bisa kalian temukan di bawah es loh. Siap-siap tercengang dengan apa yang tersembunyi di dalamnya ya. Sudah penasaran ada apa saja? So inilah guys beberapa hal aneh dan mengejutkan yang pernah ditemukan membeku dalam es. Nomor 10. Buaya. Dalam kondisi beku yang ekstrim, ternyata ada 12 buaya di rawa sungai Charlotte, Carolina Utara yang tetap bertahan hidup meskipun terlihat membeku gitu ya guys. Jadi sungai itu sudah menjadi rumah bagi 12 buaya yang diselamatkan dari penangkaran. Nah kirain setelah diselamatkan bakal bisa hidup bahagia selamanya kan? Tapi ternyata mereka harus siap dengan kondisi rawa yang membeku guys. Cuma teman-teman tenang aja soalnya buaya-buaya ini masih hidup kok. Karena di musim itu mereka langsung ngeluarin moncongnya di permukaan air seperti ini. Buaya memang punya kemampuan untuk bisa bertahan hidup dari suhu yang ekstrim. Hal ini disebutnya brumasi ya guys. Dimana buaya akan menghentikan metabolismenya sehingga tidak perlu makan, membuat detak jantung melambat dan sistem pencernaan pun melambat sampai nanti cuaca normal lagi. Wah kemampuan alami yang luar biasa nggak sih? Nomor 9. Lubang misterius. Sekitar 8 tahun lalu, para ilmuwan sempat bingung dan tercengang sama kemunculan lubang besar di Laut Antartika ini. Alasannya karena lubang itu punya ukuran yang raksasa sekali. Nah, setelah dicari tahu, ternyata pembukaan es ini diberi nama Polyneia dan sudah pernah muncul pada tahun 1974. Polyneia sendiri adalah sebuah area terbuka di lautan yang tetap bebas dari es, meskipun dikelilingi oleh lapisan es yang tebal, terutama di daerah kutub. Nah, fenomena ini terjadi karena faktor-faktor seperti angin kuat yang mendorong es menjauh, atau arus laut yang naik ke permukaan dan melelehkan esnya ya guys. Cuma 2 tahun kemudian pembukaan esnya masih kecil dan berhasil tertutup sehingga tidak banyak orang yang sadar juga. Tapi waktu tahun 2016 dia muncul lagi dengan ukuran yang lebih besar. Akhirnya para peneliti di Universitas Southampton mulai memeriksanya ya. Katanya sih penyebabnya ini karena kombinasi arus air laut, angin, dan meningkatnya kadar garam dalam air. Masalahnya kalau nggak buru-buru dicari solusinya, maka kadar garam tadi bisa mencapai ke permukaan yang mana dinamakan transport Ekman guys. Kalau sudah sampai seperti ini, nantinya Polyneia dapat berdampak buruk pada lautan dan bisa menyebabkan kenaikan permukaan air laut. Bahkan bisa mengubah cara air bergerak sama cara arus bawah suhu panas ke permukaan juga loh. Nomor 8. Anak panah. Selama 1 dekade terakhir, para peneliti menemukan tumpukan batu prasejarah, sandal orang Romawi, dan banyak barang peninggalan zaman dulu. Kali ini mereka berhasil menemukan anak panah zaman lalu dengan bulu yang masih menempel loh. Panah kuno ini pun masih terawetkan dengan sempurna, yang diperkirakan berasal dari zaman besi Eropa Utara di sekitar 500-800 sebelum Masehi. Nah, panah ini ditemukan di ketinggian 1750 meter dengan panjang 90 cm dan berusia 1300 tahun. Perubahan iklim dan pencairan es yang cepat di sekitar tempat ini jelas telah mengubah area tersebut menjadi glasier harta karun. Dan penemuan ini menunjukkan bagaimana keterampilan kerajinan dari masa lalu, termasuk penggunaan tar untuk menempelkan bulu pada batang panahnya. Nomor 7. Woolly Mammoth. Pada tahun 2022 kemarin, ada seekor bayi mammoth berbulu yang ditemukan di Yukon, Amerika Utara. Masalahnya, seperti yang kalian tahu kalau mammoth itu harusnya sudah punah dari bumi kan? Tapi kok bisa ditemuin sama para penambang di Klondike sih? Menurut anggota suku asli Trondek-Wichin, binatang tersebut dijuluki Nanchoga yang berarti bayi binatang besar. Tapi menurut ahli paleontologi yaitu Grant Zazula, bayi mammoth ini dianggap sebagai bayi paling cantik karena masih punya kulit dan rambut layaknya bayi hidup yang sedang tertidur. Nah, berdasarkan hasil penelitian, mammoth ini berjenis kelamin betina dan sudah meninggal lebih dari 30.000 tahun yang lalu guys.
Meskipun tidak ada kabar terkait jasadnya akan diapain setelahnya, tapi aku rasa dari situ aja para peneliti pasti akan berusaha mengambil DNA-nya untuk merekayasa ulang hewan tersebut supaya bisa kembali ke dunia ini ya. Nomor 6. Batu permata. Pada tanggal 24 Januari 1966, orang-orang sempat dibuat berduka karena pesawat Air India yang membawa 117 penumpang di atas pegunungan Alpen Prancis itu mengalami kecelakaan mengerikan. Setelah bertahun-tahun tidak ada kabar mengenai penumpangnya, mereka dinyatakan meninggal semua guys. Pada tahun 2013, polisi mendadak dibuat kaget sama laporan dari seorang pendaki Prancis berusia 20 tahun yang menemukan harta karun senilai 200.000 euro. Isinya ada kotak logam berisi 100 batu mulia seperti ruby, safir, dan juga zamrud. Nah, dalam kotak yang ditemukan terdapat 3 kantong permata dengan cap Made in India. Kemudian polisi pun sedang mencari pemilik sah dari permata tersebut, di mana jika tidak ditemukan ahli waris, maka pendaki muda ini akan berhak atas setengah dari harta tersebut, sementara sisanya akan menjadi milik negara Prancis. Nomor 5. Whisky seabad. Sekotak whisky Scotch yang terperangkap dalam es Antartika selama 100 tahun akhirnya dibuka juga ya guys. Namun minuman ini tidak akan dicicipi oleh para pencinta whisky karena akan diawetkan untuk kepentingan sejarah. Nah, kotak ini ditemukan di pondok Antartika milik penjelajah terkenal yaitu Sir Ernest Shackleton pada tahun 2006 dan baru-baru ini dicairkan secara perlahan pada Museum Canterbury di Christchurch yang ada di Selandia Baru. Di dalam kotaknya terdapat 11 botol whisky McKinley yang dibungkus kertas dan jerami untuk melindunginya selama perjalanan ekspedisi Nimrod Shackleton pada tahun 1907. Dan meskipun whisky ini tidak akan pernah diminum, Master Blender akan menganalisis sampelnya untuk mencoba mereplikasi resep aslinya yang telah lama hilang ya guys. Nomor 4. Ekspedisi balon udara. Pada akhir abad ke-19, seorang balonis Swedia bernama S.A. Andre berusaha mencapai kutub utara dengan menggunakan balon udara panas guys. Meskipun banyak ahli memperingatkan bahwa ini adalah ide yang buruk, Andre tetap melanjutkan rencananya karena rasa optimisme dan juga kebanggaan nasionalnya ya. Masalahnya setelah pergi bersama 2 rekannya, mereka tidak terdengar kabarnya kembali guys. Baru deh 33 tahun kemudian ada seorang ekspedisi yang mempelajari glacier di sekitarnya dan menemukan sisa-sisa jasad Andre dan juga timnya. Waktu jenazahnya ditemukan, ternyata ada film fotografi yang tersisa sehingga kita bisa melihat tragedi tersebut secara langsung termasuk foto-foto balon yang jatuh. Nah, ternyata balonnya itu jatuh hanya 2 hari setelah lepas landas dan mereka berjalan kembali ke selatan sebelum meninggal sekitar 3 bulan kemudian. Nomor 3. Gua es. Siapapun yang pergi ke Islandia emang harus siap sama cuaca dinginnya dan siap untuk terpukau sama keajaiban alamnya deh. Soalnya ditemukan gua es berwarna biru jernih seperti ini yang dianggap sebagai salah satu harta nasional bangsa mereka loh. Ukuran permukaannya aja 8.099 km guys. Ya, sepanjang mata memandang sih kalian bakal puas banget ya melihat gua es di sana. Nah, katanya waktu paling baik untuk berkunjung adalah bulan musim dingin. Soalnya kalau musim panas bisa aja tempatnya ditutup karena ada kemungkinan esnya mencair dan membahayakan para turis yang sedang datang. Nomor 2. 3 paus. Pada tahun 1988, musim dingin datang lebih cepat dari biasanya di Alaska guys. 3 paus abu-abu California ternyata terjebak di bawah es yang tebal dan di saat 3 pemburu Inupiat menemukannya, mereka sangat terkejut melihat paus-paus muda yang ketakutan dan juga terluka. Biasanya, paus yang terjebak seperti ini dibiarkan mati atau dimangsa oleh beruang kutub. Tapi kali ini para pemburu mangsa simpati dan memutuskan untuk melaporkan temuan mereka kepada kapten kapal penangkap paus setempat.
Nah, berita ini pun dengan cepat menyebar ke seluruh Amerika Serikat. Setelah 14 hari berjuang, para Eskimo berhasil membuat jalur pernafasan sepanjang 2 mil, tapi sayangnya paus-paus ini tetap tidak mau bergerak. Paus bayi yang paling lemah malah berhenti muncul ke permukaan dan diperkirakan meninggal akibat terkena pneumonia. Akhirnya, 2 paus yang tersisa berhasil berenang menuju perairan terbuka, mengakhiri 3 minggu penuh ketegangan dan juga perjuangan. Ya, bagi Cindy Lowry dari Greenpeace, sebuah momen ketika salah satu paus menyentuh es dan melakukan kontak mata dengannya adalah puncak dari semua upaya penyelamatan, guys. Paus itu seolah tahu bahwa para manusia sedang berusaha untuk membantu mereka ya. Nomor 1. Tentara perang. Di zaman perang dulu, tentunya banyak korban jiwa yang masih belum dimakamkan dengan layak ya guys. Dan berhubung sekarang pemanasan global sudah semakin parah, rasanya jangan heran kalau waktu bongkahan es mencair, orang-orang khususnya pendaki mulai menemukan mayat yang diperkirakan usianya mencapai 100 tahun lebih. Menurut hasil penelitian, seenggaknya ada 150 orang yang tewas di tempat tersebut entah karena terkena longsor, radang dingin, ataupun ulah penyakit. Bahkan waktu mereka menemukannya, mayat itu masih ngeluarin bau menyengat loh. Makanya para arkeolog perlu bekerja dengan cepat tiap kali ada jenazah muncul dari es, karena mayatnya bakal membusuk dan bisa juga dijarah sama para pencuri. Untuk mayat yang satu ini, katanya dia meninggal karena ditembak di kepala dan bukan gara-gara penyakit sama sekali. Berhubung pada masa itu identitas manusia belum terdaftar dengan baik, alhasil para peneliti agak kebingungan untuk mencari identitasnya ya. Tapi yang pasti tiap es mulai mencair atau suhu meningkat tajam, biasanya sih akan ada orang yang siap berkeliling untuk mencari mayat yang muncul. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.